Oke, jadi pada siang hari ini, lebih tepatnya saya ingin mengajak diskusi teman-teman sih perihal 7 kebiasaan, dari effective people yang bisa, nge-influence atau bisa jadi kemungkinan, jalan kesuksesan kita, baik di kehidupan kita sehari-hari ataupun pekerjaan ataupun kehidupan lainnya. Jadi apa aja sih 7 kebiasaan yang dimaksud? Jadi ini aku ngadaptasi dari summary, dari bukunya Bapak Stephen R. Covey yang udah sempet aku coba summarize tapi belum sempet di-translate. Jadi di sini ada 7 kebiasaan. Jadi yang pertama ini adalah terkait dengan kebiasaan jadilah, proaktif. Jadi di sini kita dituntut untuk bisa fokus dan melakukan apa yang bisa kita kontrol dan influence instead of kita, fokus pada hal-hal yang memang kita nggak bisa kontrol. Yang kedua ini lebih, jadi kita, mulai, berpikir dari, akhir hidup Anda gitu lah. Jadi kita, di sini dituntut untuk bisa nge-define, apa sih goals atau, tujuan, yang bisa dijadiin tolak ukur sukses dan gimana caranya kita bisa achieve itu semua. Kemudian yang ketiga ini, dahulukan yang utama. Jadi setelah kita bisa nge-define goals sukses kita nantinya akan seperti apa, jadi kita dituntut untuk bisa membuat prioritas. Dan, gimana caranya kita bisa, eee, achieve, untuk goals penting yang mau kita capai, dibandingkan kita konsisten untuk mikirin atau memberikan reaksi yang memang, dalam keadaan mendesak gitu. Jadi yang keempat itu terkait dengan, berpikir win-win. Jadi ini lebih, ke kolaborasi yang efektif untuk bisa ngebangun, kepercayaan yang tinggi terhadap suatu relationship. Kemudian yang berikutnya itu adalah berusaha, untuk bisa mengerti orang lain terlebih dahulu, kemudian baru, dimengerti. Jadi di sini kita harus bisa nge-influence orang, dengan, kita mengetahui atau menggali jadi kayak, pemahaman mereka itu apa yang dibutuhkan sama perspektif mereka tuh seperti apa. Dan yang keenam ini adalah yang bagian paling penting sih sebenarnya adalah lebih ke sinergi. Jadi di sini kita bisa, bareng-bareng untuk develop, inovasi, innovation solution dengan, memanfaatkan keberagaman sehingga kita bisa memuaskan, para, pemangku kepentingan sih. Kemudian yang ketujuh ini lebih ke pembaruan diri sih. Jadi ini kayak lebih ke ibaratnya itu kesamaan gitulah, apalah gergajimu. Jadi di sini kita bisa, meningkatkan motivasinya, kemudian motivation kita diri sendiri gitu kan, terus energi, kemudian work life balance, kemudian dengan, memperbaharui aktivitas-aktivitas kita. Jadi mungkin kita akan nge-breakdown coba satu-satu dari 7 kebiasaan tersebut. Nah, yang pertama ini adalah jadilah proaktif. Jadi seperti yang udah sempat disinggung tadi, di sini adalah kita bisa, ngambil keputusan, eee, diri kita sendiri dalam, baik dalam hidup ataupun pekerjaan ataupun hal lainnya gitu. Di sini kita bisa punya kemampuan untuk mengontrol lingkungan, bukan mengontrol orang lain gitu. Ini lebih dibandingkan cuma ngambil inisiatif biasa, kayak sini adalah salah satu contoh, perbedaan antara proaktif dan reaktif gitu dengan, kayak misalkan untuk kalau ketika dia reaktif itu ya kayak misalkan, Sebas tuh bisa bikin gue ketawa atau Sebas tuh bisa bikin gue marah atau gitu. Kalau misalkan proaktif itu kita bisa ngontrol feeling kita sendiri gitu, kayak contohnya, di sini ada 2 ilustrasi gambar. Di sini ada cola sama, ya minuman biasa gitu. Mungkin, aku mau nanya ke Kor nih, Kor apa yang terjadi ketika lo ngebuka botol soda atau, nge-shake itu apa ya, goncang ya, goncangin. Apa yang bakal lu rasain? Ya pasti Reak sodanya meledak gitu nggak sih?
Muncrat. Muncrat. Sekali. Terus dibandingkan coba untuk mungkin Mas Panji, apa yang terjadi ketika lo ngebuka minuman aqua biasa atau mineral water? Kalau lo goyang-goyangkan tuh bakal kayak gimana? Apakah akan meledak kayak soda atau gimana? Ya enggak lah. Masa iya? Apa dong? Ya biasa aja. Ya benar. Ya berarti ini salah satu contoh lah dari dua perumpamaan ini ketika minuman gitu. Ibaratnya dengan minuman gitu, minuman bersoda sama minuman biasa. Jadi di sini dengan kita bisa proaktif tuh kita bisa milih nih untuk mengeluarkan ekspresi lo atau reaksi lo gitu terhadap sesuatu. Itu pun berlaku ketika lo bisa ngalamin sesuatu dalam hidup lo gitu. Tiba-tiba kayak misalkan eee, apa namanya, kayak misalkan lo ngalamin hal senang, sedih, atau misalnya lo lagi kegoncang, jadi lo bisa ngeekspresiin itu dalam, bisa meledak-ledak atau bisa, tetap stay kalem, kayak gitu sih. Nah, di sinilah ketika lo bisa proaktif, ya lo bisa nentuin, keputusan hidup lo sendiri sih, gitu. Terus yang kedua ini adalah, kita memulai berpikir, terhadap sesuatu yang akan terjadi pada akhir kehidupan kita nanti gitu. Jadi di sini, adalah kita harus memulai dengan, membuat tujuan yang jelas di kepala kita atau di pikiran kita gitu. Kayak si penulisnya tuh bilang, kita bisa menggunakan imajinasi kita untuk bisa ngebangun visi kita. Apa yang, kita akan menjadi apa gitu. Dan, itu akan menjadi, value kita ke depannya tuh akan seperti apa dan bisa jadi panduan kita. Nah, mungkin di sini kita akan sedikit coba nge-challenge, diri kita masing-masing menggunakan 3 prinsip ya. Yang pertama ini, mungkin, gue mau minta tolong Bas nih. Bas, boleh nggak visualisasiin ketika, nanti gitu kan setiap orang itu kan pasti akan meninggal atau balik lagi ke Allah gitu. Di pemakaman lo itu kayak pemakaman tipe-tipe yang lo harapkan atau yang lu bayangkan tuh seperti apa gitu. Lu di sana tuh udah jadi apa, mau siapa yang datang gitu. Boleh boleh digambarkan nggak, Bas? Mungkin imajinasi lo gitu. Waduh. Takut ya mengimajinasikannya. Atau Sebab serem ya. atau mungkin kalau misalkan kayak misalkan hidup lo tinggal 3 bulan atau 4 atau sebulan gitu, prioritas apa sih yang bakal lo lakuin di sisa-sisa itu, gitu sih. Singkat aja mungkin, Bas. Intinya gue jadi siapa pas di hari pemakaman gue itu dan siapa aja yang datang ya tadi. Iya, yang ada di pikiran lo gitu lah. Oke, yang ada di pikiran gue di hari pemakaman gue ya gue udah jadi konglomerat punya bisnis empire sendiri cuy. Terus yang datang siapa aja? Yang datang dari presiden sampai ngayal banget ya. Iya kan nggak apa-apa. Sampai kolega bisnis, keluarga kan, karyawan gue gitu. Terus abis itu orang-orang yang dapat bantuan dari gue juga gitu kan, kayak kan pengennya jadi filantropis nih gitu kan. Jadi mereka juga datang yang dapat bantuan kayak gitu. Thank you. Iya benar-benar. Jadi setiap orang itu pasti punya tujuan atau imagination vision beda-beda. Nah mungkin untuk yang kedua ini gue mau minta Yohan sih. Jadi bayangin kalau misalkan lo bisa jadi dalam 3 role gitu. Misalkan ketika lo ada di kondisi kerja atau profesional, atau kemudian lo diri lo sendiri personal gitu ataupun pribadi atau ketika lo join di sebuah community gitu. Kira-kira sebutin 1 goals aja deh apa yang pengen lo achieve gitu dalam dunia pekerjaan, personal ataupun community. Setiap tiga hal tadi disebutin ya. Mas.
1 juga nggak apa-apa sih, kan buat Apa contoh. salah satu? Oke, oke. Kalau di kerjaan mungkin maunya eh apa ya? Menguasai sih. Kan selama ini terus mempelajari, tapi belum sepenuhnya menguasai gitu. Terlalu memperbaiki, tapi belum bisa apa ya? Belum dari diri sendiri belum bisa menguasai sih, masih terus belajar gitu. Terus kalau jadi personal ya pengen jadi apa ya? Pengen jadi seseorang yang bisa membantu orang lain aja sih. Flat banget ya. Nggak apa-apa. Oke, Iya, thank you, Wan. belajar Terus, aja. Oke. untuk yang ketiga itu kita juga bisa nge-defend nih, apa sih hal yang membuat gue takut, kayak contohnya gue pribadi nih misalkan, terkait dengan public speaking. Jadi kayak gue ngerasa public speaking gue tuh kayak masih jelek banget gitu, kalau ngomong masih belepotan, masih banyak ini, itu, segala macam gitu kan. Itu jadi salah satu faktor yang kadang gue mikir kayak gue ngebayangin tuh gue takut gitu kalau gue present di depan banyak orang gitu, apalagi orang yang nggak dikenal gitu, nanti gue bakal dikata-katain lah, kayak menjelaskan sesuatu hal yang nggak jelas lah gitu. Nah, gimana sih caranya gue bisa ngehandle itu? Biasanya gue mencoba untuk meluangkan banyak waktu untuk belajar ngobrol di depan kaca mulai, dan kayak, karena kan kayak gue punya ketakutan untuk panic attack gitu, kayak ini tadi mau presentasi aja kayak deg, padahal ke teman-teman semua gitu. Jadi dengan adanya kebiasaan yang kedua ini, jadi dengan, imajinasi juga kita bisa, kira-kira ngebangun vision kita tuh mau seperti apa sih ke depannya, seperti itu. Kemudian kok nggak bisa diklik? Bisa nih. Kemudian yang ketiga ini adalah, dahulukan yang utama. Di sini jadi kita tadi kan udah dituntut untuk, bisa nge-define clear, goals atau value lu tuh apa gitu kan. Kemudian yang ketiga ini kita lebih fokus untuk ngedisiplin gimana caranya kita ngeprioritasin, kegiatan atau day to day, aktivitas kita sih, based on apa yang, penting, terus apa yang memang jadi, urgent, urgent tuh mendesak ya? Important, urgent, not important atau not urgent gitu. Jadi kita bisa coba lihat, satu-satu di sini sih. Jadi sebenarnya untuk habit 3 ini tuh, untuk goals yang pengen kita capai ini, adalah kita bisa ngeprioritasin segala sesuatunya itu day to day, gitu ya, moment by moment. Jadi kayak misalkan dalam 1 minggu ini kita punya beberapa prioritas gitu kan, kayak misalkan kita punya ember nih, ember itu nanti akan kita isi batu, dan, batu-batu kecil atau yang suka kita sebut kerikil. Nah, gimana caranya kita bisa, ngeprioritasin si batu gede atau batu kecil duluan yang akan dimasukin ke ember. Jadi kalau misalkan kita masukin, prioritas yang kecil-kecil dulu nih, ternyata nanti pas kita mau masukin batu yang gede itu udah ngemuat, padahal itu urgent. Nah, kayak di sini contohnya untuk yang di Q1 di kuartal 1 ini adalah bisa dibilang important urgent atau kebutuhan gitu, kayak misalkan hal-hal terkait dengan krisis atau emergency meeting gitu, atau last minute deadline kayak contohnya ya, mau sharing hari ini last minute deadline banget, terus pressing problem, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu lebih ke important dan not urgent, ini lebih ke efektivitas sih, kayak proaktif kerja, terus important goal, contohnya tuh creative thinking dan lain sebagainya. Yang ketiga itu adalah lebih ke not important, tapi urgent, itu bisa dibilang distraction sih. Kayak contohnya itu kita ikut, irrelevant meeting gitu kan, kita juga sering banget ngalamin kayak gitu kan. Terus kayak kita dapat unimportant email, terus talks, telepon, status post, dan lain sebagainya. Terus yang benar-benar nggak penting dan nggak mendesak atau itu bisa disebut buang-buang waktu, yaitu bisa misalkan ya kita gosip-gosip atau
trivial work dan lain sebagainya. Nah, mungkin untuk kebiasaan ini buat teman-teman yang mau coba ya nanti bisa coba dimulai plan per mingguan dengan mengkoneksikan antara misi lo apa, rules yang pengen dicapai apa, goals yang dicapai itu apa. Kemudian bikin schedule, checklist, sama organize untuk istirahat gitu. Selanjutnya, nah ini adalah berpikir win-win. Jadi di sini si penulis menggambarkan kalau untuk win-win solution ini tuh kita bisa mencapai tujuan yang bisa win-win solution. Jadi sama-sama menguntungkan antara pihak satu dengan pihak lainnya. Dibandingkan kita memilih paradigma yang untuk win-loss gitu, win-lose situation. Karena ini bisa menjadi hal yang baik di satu sisi pihak saja, tetapi di satu sisi lain itu menganggap adanya kerugian, kayak gitu sih. Nah, di sini untuk kita dituntut untuk bisa berpikir win-win ini supaya nanti sebenarnya kita bisa ngebangun 3 karakter sih. Jadi kayak terkait dengan integrity, maturity, sama mentality sih. Jadi seperti yang dicontohkan pada tabel di sini tuh ada tabel antara consideration dan courage. Nah, di sini tuh lebih fokus untuk ke maturity. Jadi balance antara courage dan consideration karena goal-nya itu kita untuk punya paradigma win-win solution walaupun dalam implementasinya itu bakalan sulit tapi baik gitu. Kayak di sini ada tabel juga, jadi ada low high, jadi di sini ada 4 case kayak contohnya misalkan lose win kalau misalkan kita mau ngeimplementasiin itu aku tuh punya pemikiran seperti itu sebenarnya hasilnya adalah bisa weak atau nice atau win-win atau nggak ada deal sama sekali. Ini bisa sangat sulit dan memang ya baik gitu. Sama yang lose atau lose sama-sama kalah gitu ya berarti sebenarnya low sih. Kayak gitu. Kemudian yang berikutnya ini adalah kebiasaan di mana kita dituntut untuk berusaha supaya bisa mendengarkan atau mengerti orang lain terlebih dahulu baru bisa dimengerti. Jadi penulis bilang bahwa komunikasi itu adalah skill yang memang penting di dalam hidup kita, baik di dalam kehidupan sehari-hari ataupun pekerjaan ya. Sebenarnya ada beberapa basic tipe komunikasi, yaitu ada membaca, menulis, kemudian berbicara, sama mendengarkan. Nah, sebenarnya hal yang memang menjadi faktor nih sebagai good komunikasi itu adalah kita bisa mendengarkan dengan hati-hati gitu, apa orang yang katakan atau orang yang bilang gitu. Nah, karena kan biasanya kalau misalkan ada orang yang lagi ngobrol, kadang kan kita suka acuh juga nih, jadi kayak nggak benar-benar ngasih empathy full ke mereka. Jadi kita nggak ngerti sebenarnya maksud dia tuh apa gitu. Jadi karena memang sayang itu sekarang orang-orang itu tuh lebih improve untuk dari sisi speaking, writing, sama reading skill-nya dibandingkan untuk improve mendengarkan, skill mendengarkannya, kayak gitu sih. Jadi biasanya tuh kita fokus untuk ngedengerin apa yang akan dibilang orang selanjutnya, atau yang kita mikir orang ini tuh nanti akan ngomong apa lagi ya, dibandingin kita dengerin apa yang sedang dia obrolin ke kita, kayak gitu sih. Nah, si penulis tuh bilang gimana sih caranya supaya bisa komunikasinya efektif. Jadi yang pertama itu kita memang perlu mendengarkan sih, mendengarkan dan memahami apa yang orang bilang. Kayak contohnya nih, kayak misalkan ada sales atau gitu ya. Sebagai sales yang baik itu kita harus tahu nih kebutuhan customer-nya tuh apa. Kayak sama aja dengan kita nih PM. Kita juga perlu mendengarkan sebenarnya kebutuhan dari business user kita tuh apa, customer kita tuh apa, sampai mereka tuh pengen kita support untuk sebuah fitur atau enhancement baru, kayak gitu. Kayak contoh lainnya adalah kalau misalnya kita pengen jadi good dokter, ya kita bisa tahu nih sebenarnya masalahnya pasien tuh apa gitu, kenapa dia datang
ke kita gitu sih, dan kita memahami situasinya, seperti itu. Kemudian, nah hal yang nggak kalah penting juga nih dari, sebenarnya untuk habit yang 1, 2, 3 yang tadi udah sempet di-explain itu lebih ke personal independence sih. Jadi, lebih ke personal atau pengembangan kemandirian diri kita gitu. Kemudian untuk yang ke habit 4 win-win ini lebih ke incorporating, paradigm sih, kayak paradigma win-win solution di 4, dan yang kelima ini lebih ke communication skill yang tadi, sama yang, dari kombinasi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang ke-6 ini adalah kebiasaan untuk bersinergi. Sinergi ini adalah, lebih dituntut untuk bekerja sama dengan, orang lain untuk menghasilkan tujuan atau mencapai tujuan yang sama. Itu kayak contohnya nih kita biasanya kan ada tugas, kayak misalkan monthly impact kemarin gitu ya. Kalau misalkan monthly impact kemarin itu yang ngerjain cuma Panji dengan berbagai, macam track itu kan sebenarnya bisa, tapi kan, akan membutuhkan waktu yang lama gitu. Kayak misalkan dia butuh seminggu, kalau misalkan kita kerjain bareng-bareng bisa sehari selesai. Nah, itu sebenarnya salah satu contoh dari sinergi sih. Kayak gitu. Nah, jadi, teman-teman juga mungkin bisa tahu, ketika, kapan itu sinergi terjadi gitu kan. Sinergi terjadi ketika kita mengalami, misalkan changes, perubahan kayak pemikiran atau hati kita, kemudian kita bisa, merasakan energi yang baru gitu, sebuah excitement yang baru gitu, terus kayak kita bisa melihat sesuatu yang baru dengan jalan yang baru gitu kan, dan lain sebagainya, seperti itu. Dan ini part yang terakhir itu lebih ke pembaharuan diri gitu. Kayak contohnya yang diasumsikan tadi adalah asahlah gergajimu gitu kan, kayak di sini, sebenarnya ini lebih ke renewal ke diri kita sendiri untuk bisa memperbaharui activity kita nanti ke depannya. Nah, di sini tuh, lebih ke, balance program sih, lebih ke self renewal. Jadi di sini tuh, ada beberapa coba di-breakdown ke beberapa hal. Yang pertama itu lebih ke, physical dimension. Jadi physical dimension ini, goals-nya itu lebih ke continuously physical improvement. Jadi lebih ke improvement ke exercise tubuh kita sendiri sih, untuk bisa nge-enhance atau nge-improve our capacity ketika kita bekerja, adaptasi, dan menikmati sih. Jadi ada beberapa hal yang memang perlu kita lakukan gitu, kayak misalkan untuk recharging, fresh, diri kita sendiri, kayak misalkan kita makan enak gitu kan, terus kita istirahat cukup, kemudian kita olahraga, kemudian, melatih flexibility dan lain sebagainya. Dan ini juga bisa membantu, kebiasaan satu lebih bagus lagi sih. Kemudian yang kedua ini lebih ke spiritual sih, ke spiritual recharging ke diri kita sendiri. Ini sebenarnya goal-nya itu adalah untuk, provide leadership di, kehidupan kita. Untuk reinforce lagi, komitmen kita, terhadap, value yang udah kita, define tadi. Kayak contohnya, gimana sih caranya kita bisa, melakukan renewal terhadap spiritual dimensi gitu. Kita bisa praktis dengan kayak mungkin yoga atau meditasi, jalan-jalan kayak kemarin trekking, jadi kita ngobrol dengan alam dan lain sebagainya gitu. Ini juga, membantu kita untuk, memperlancar habit 2 sih. Yang ketiga itu terkait dengan mental dimension sih. Mental dimension ini adalah goal-nya sebenarnya lebih ke mental health kita sih, untuk, nge-invest, pemikiran kita gitu, untuk bisa lebih fresh lagi. Kayak contohnya kita bisa, ngebaca buku gitu, atau entah itu jurnal, literatur, experience, insight, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ini lebih ke sosial atau emotional dimension sih. Jadi ini lebih ke, kita supaya bisa develop meaningful relationship. Jadi kita untuk bisa, nge-renewal dari sisi sosial atau emosional kita, ya kita bisa, eee,
ngobrol dengan orang-orang gitu atau ngobrol dengan teman gitu, apalagi dengan kondisi yang sekarang gitu kan. Terus kayak memperbanyak koneksi sih. Ini juga bisa ngebantu habit nomor 4, 5, 6. Gitu aja sih. Itulah tadi dari 7 kebiasaan yang mungkin bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari.